warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rekomendasi, saya sekarang banyak, terutama kita menjadi imam masjid di tengah. Assalamualaikum, kita berzikir berbunyi. Banyak yang mengatakan yaitu kembali ke bilang tadi semua kita apa bisa dengan doa kadang kita tinggal tidak terus imam yang lain berkata ini sebenarnya jauh seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal dari mau berangkat ketemu teman yang mau masjid, ada teman mau nyata itu kalau kembali bisa Pak sekarang baru kami apa ada masalah ya jadi tidak menyangka tidak setuju dengan kalau katakan gimana Pak cara mengatasi masalah itu untuk Maulid nggak boleh katanya. ya bagus data sejarahnya enggak tapi saya belum tahu kapan siapa yang memberikan kapan dan kalau ditanya mengapa Rasulullah istrinya lebih dari 4 terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang saya hormati, kalau kita lihat pada saat ini dengan umat Islam jelas terlihat di depan mata kita. Tadi bagi sudah sampaikan kakak Ati, salah satu pengurus ketua umum dan organisasi terbesar di Indonesia. Ya, yang lain kedua masalah dan lain sebagainya. Yang saya lihat kan pengurusnya itu seluruh Indonesia. Kok tidak ada kegelisahan dari pengurus seluruh Indonesia bahwa yang bersangkutan minimal ya di mesti kita percaya gitu, ya agar jangan keterusan. Kalau keterusan ini dampaknya luar biasa bagi umat. Saya kira sebagaimana Pak Kiai bersiasat ini ya karena Pak Kiai salah satu pengurus itu di Jawa Timur. Ya, itu yang saya akan berharap ya bisa Terima kasih ya. Yang pertama zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat itu dianjurkan. Baik zikir dengan suara keras maupun dengan suara lirik. Baik zikir berjamaah maupun sendiri-sendiri. Yang penting berzikir. Kalau ada orang bilang zikir habis sholat itu bid'ah, bodoh namanya itu. Wong Rasulullah habis sholat berzikir. Lalu cara zikirnya Rasulullah bagaimana? Rasulullah itu habis sholat zikirnya suaranya keras. Buktinya apa? Ada riwayatnya. Jadi bisautihil a'la, Rasulullah baca zikir habis sholat dengan suara yang paling tinggi. Itu riwayat Imam Muslim dan riwayat Al-Baihaqi. Lalu riwayat-riwayat lain, bacaan-bacaan zikir Rasulullah habis sholat, para sahabat itu hafal. Kira-kira kalau sahabat itu tahu bacaan zikir habis sholat, kira-kira Rasulullah bacanya pelan apa nyaring kira-kira? Kan nyaring. Kemudian para sahabat baca zikir habis sholat nyaring juga. Imamnya nyaring, jamaahnya juga nyaring. Sama-sama nyaring. Karenanya kalau membid'ahkan zikir nyaring itu ngawur namanya. Harus aktif belajar di Al-Ittihad. Nanti sama ustadz-ustadz di sini dijelaskan. Ajak ke sini biar itu gak gagal paham. Kalau gak ke Al-Ittihad gagal paham biasanya. Ini zikir nyaring. Kemudian habis itu kita biasanya doa bersama. Mengapa? Doa habis sholat dianjurkan. Dalam hadis sahih, ya Rasulullah ayyud du'ai asma. Hai Rasulullah, doa yang mana yang paling cepat didengar, dikabulkan oleh Allah? Rasulullah menjawab, jaufal lail wa duburas salawatil maktubat. Doa yang paling cepat dikabulkan doa tengah malam, habis sholat malam, dan doa selesai sholat 5 waktu. Makanya kita habis sholat baca zikir lalu doa. Setelah itu kalau kita biasanya salaman. Kalau Wahabi gak mau salaman. Saya 2 tahun lalu ya di Bandung Tabligh Akbar, orang nanya, Kiai ini ada orang Wahabi habis sholat diajak salaman tersinggung dia.
Masa cuma diajak salaman tersinggung? Ini kan benar-benar sumbu pendek kan. Lalu di Gunung Putri, mana Gunung Putri? Bogor kan? 2 tahun lalu, Kiai, ini ada Wahabi. Habis sholat diajak salaman, dipukulnya tangan kita. Wah, diajak salaman, mukul tangan orang. Jahat sekali orang ini. Tidak ada rahmah bagi saudaranya. Mengajak salaman. Mengapa kita salaman? Para sahabat itu salaman dengan Rasulullah habis sholat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Juhaifah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal adha. Fatawadda'a. Rasulullah pada waktu panas sekali, pada waktu musim haji, keluar ke daerah Badha. Lalu Rasulullah berwudu. Selesai wudu, thumma shalla dhuhra rak'atain wal asr rak'atain. Rasulullah sholat zuhur asar dua-dua di jamak qashar. Para sahabat bermakmum karena musafir kan. Rasulullah sudah jadi penduduk Madinah. Jadi pulang kampung itu musafir. Saudara seperti Kiai Muzammil pulang ke Madura itu musafir. Karena sudah gak dianggap orang Madura, tapi dianggap orang sini. Dan mungkin sudah gak pulang lagi ke Madura. Benar-benar musafir. Setelah itu selesai sholat, waqaman nas, para sahabat berdiri. Setelah berdiri apa yang mereka lakukan? Faja'alu ya'khuduna yadayhi, mereka mengambil kedua tangan Rasulullah. Wa yuqabbiruna, mereka cium tangan Rasulullah. Dan Rasulullah mau, lalu kata Abu Juhaifah, fa akhadtu bi yadihi. Aku ambil tangan Rasulullah, wa wada'tuha ala wajhi. Aku taruh tangan baginda pada wajahku, fa idza hiya abladu minas aslat abradu minas salji. Ternyata tangan Rasulullah lebih sejuk daripada salju. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Rasulullah gak jual mahal, diajak salaman habis sholat. Wahabi jual mahal. Imamnya siapa dia? Mahal banget. Gak boleh gitu itu. Nah, Wahabi biasanya ya kalau habis sholat ada zikir bersama langsung turun duluan. Itu meninggalkan sunnah. Mengapa? Pertama, sunnahnya zikir dia tinggalkan. Yang kedua, sunnah meninggalkan tempat sholat bersama imam. Karena di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari ya ada bab di dalam Sahih Bukhari, bab an-nas yantazirunal alim, bahwa jamaah ini ya akan berdiri babu kiamat. Jadi jamaah ini akan berdiri dari tempat sholat menunggu imamnya. Imamnya berdiri baru berdiri. Mengapa begitu? Karena para sahabat, kata dalam hadis riwayat Ummu Salamah di Sahih Bukhari, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Kalau Rasulullah dah berdiri selesai zikir dari tempat sholatnya, jamaah laki-laki di belakangnya baru berdiri. Kalau yang berdiri duluan nggak nunggu zikir, pada masa Rasulullah jamaah perempuan memang. Mengapa pulang? Mau masak di rumahnya. Pulang duluan, nunggu suaminya pulang dari masjid. Menyiapkan, itu namanya istri salihah. Ya Wahabi ini macam perempuan aja. Pulang duluan, meninggalkan sunnah ini. Jadi kita ini sudah betul, ada dalilnya. Kemudian ya pertanyaan yang kedua, tadi ada orang bilang maulid gak boleh. Apanya yang gak boleh? Orang kita ini ngaji. Tadi yang disampaikan Al-Quran, hadis semua, hukum-hukum dari para ulama. Apanya yang gak boleh? Maulid ini boleh saudara. Dan kita maulid ini berbahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Bahagia karena Rasulullah itu dianjurkan. Karena di dalam Al-Quran, fabidzalika falyafrah. Oleh sebab itu hendaklah orang-orang beriman bersukacita, bersukaria. Kata para ulama, bahagia menyambut Rasulullah pahala. Bahagia aja, berarti dia agak bahagia. Ada ulama ya, Imam Abu Musa Az-Zarhuni, ulama besar ya, dulu bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Lalu nanya dalam mimpi Rasulullah, gimana ini orang-orang yang bikin maulid karena senang kelahiran sampean, gimana?
Lalu kata Rasulullah, "Man fariha bina farihna bihi." Siapa yang bahagia pada kami, kami bahagia juga dengannya. Kita ini bersyukur termasuk orang yang merayakan Maulid. Mudah-mudahan Rasulullah bahagia dengan kita. Amin Allahumma. Pertanyaan ketiga, ini pengurus NU di Indonesia apa tidak gelisah? Ada yang gelisah, ada yang tidak gelisah. Sama-sama ada. Cuma yang gelisah gak bisa berbuat apa-apa. Dan kayaknya yang tidak gelisah lebih banyak. Dan banyak juga yang gak peduli ada kegelisahan atau gak peduli. Ini dunia sekarang, saudara. Mengapa? Karena sebagian yang menjadi pengurus NU memang pelaku, memang orang-orang liberal, sebagian itu sudah liberal memang. Ya gimana lagi? Wong yang nyuruh jaga gereja pengurus NU, yang selamat datang NU juga, pokoknya NU semua. Dan mungkin yang baca Quran NU juga itu. Saya kira ini ya 3 pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Istrinya Nabi lebih dari 4, itu keistimewaan. Rasulullah SAW itu punya banyak keistimewaan. Di antaranya istri lebih dari 4. Mengapa Rasulullah walaupun punya istri berapa? Pertama, secara spiritual pasti adil. Yang kedua, secara fisik pasti mampu. Jadi gak apa-apa lebih dari 4. Karenanya orang poligami syaratnya harus adil. Selain itu juga harus mampu. Kalau gak mampu jangan nambah lagi. Nanti gak pernah ke masjid. Saya kira itu ya. Dan Rasulullah menikah itu juga karena tujuan dakwah. Karena dengan pernikahan Rasulullah itu akhirnya banyak orang masuk Islam. Contoh ya, pada waktu peperangan Banil Mustalik, ada laki-laki namanya Juwairiyah, putri kepala suku Banil Mustalik. Kan menjadi budak otomatis. Dia ini mau menebus dirinya. Dan Juwairiyah ini kata Siti Aisyah orangnya manis. Kok tiba-tiba Juwairiyah ini menghadap Rasulullah? Saya sudah mikir, ini Rasulullah pasti mau ini. Karena Juwairiyah ini cantik. Lalu datang Rasulullah, saya ini Juwairiyah putrinya kepala suku. Saya ini jadi bagiannya itu sebagai tawanan. Saya ingin nebus diri saya keluar dari tawanan. Gimana Rasulullah? Bisa ditolong? Langsung ditawar oleh Rasulullah. Gimana? Saya kasih opsi yang lebih baik dari itu. Apa? Jadi istri saya. Yalah gak apa-apa katanya. Akhirnya apa? Begitu ini diambil sebagai istri Rasulullah, langsung keluarganya yang jadi tawanan dibebaskan semua oleh para sahabat. Wah, bebas. Mengapa? Ini iparnya Rasulullah semua ini. Masa iparnya Rasulullah mau dijadikan tawanan katanya. Langsung bebas dan keluarganya masuk Islam, saudara. Mengapa? Iparnya Kanjeng Nabi. Jadi memang tujuan dakwah. Rasulullah menikah itu ya bukan karena nafsu. Wong Rasulullah sudah 50 lebih begitu. Padahal Rasulullah itu ketika di Mekah mau berapa ya bisa, mau yang cantik, yang gadis ya bisa. Tapi Rasulullah kan gak ada tindakan ke sana. Jadi memang karena dakwah kata para ulama. Hikmahnya karena dakwah. Ada contohnya ya karena penghargaan kepada sahabat. Pada waktu perang Badar, suaminya Hafsah, menantunya Sayyidina Umar gugur. Akhirnya Hafsah menjanda. Karena menjanda, dulu itu para sahabat banyak yang poligami, saudara. Mengapa? Kan masa-masa perang. Kalau ada sahabat meninggal perang, nanti istrinya dibantu, dijadikan istri. Itu poligami. Nah, Hafsah ini karena menjanda, Sayyidina Umar sebagai ayah kan pasti kepikiran. Ditawarkan sama kawannya yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar, gimana kalau kamu nambah lagi anak saya Hafsah? Abu Bakar gak jawab, gak bilang iya, gak bilang enggak. Lalu Umar datang kepada Utsman. Kebetulan istrinya Sayyidina Utsman wafat pada waktu perang Badar. Utsman, gimana kalau kamu dengan
anak saya Hafsah, ini lagi janda, muda kok, usianya baru 18 tahun. Kata Sayyidina Utsman, saya belum ada pikiran kawin lagi. Akhirnya bingung dia menghadap Rasulullah, saya ini gimana? Ini mau curhat. Apa? Saya menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, gak jawab dia. Mau nggak, bikin perasaan nggak enak. Kalau nggak, bilang nggak. Lalu menawarkan pada Utsman katanya belum ada minat untuk kawin. Gimana ini? Kata Rasulullah, oh nggak gitu. Utsman itu akan dapat istri yang lebih baik daripada Hafsah, dan Hafsah akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar. Terus gimana? Saya yang ngelamar. Langsung dilamar oleh Rasulullah SAW. Ini kan karena penghargaan kan, karena Umar itu tokoh penting. Putrinya yang menjanda dikawin. Enggak apa-apa lah, kita ini menghargai kawan karena meninggal, lalu istrinya diambil setelah meninggal. Tapi enggak ada sekarang. Takut sama Polda. Tapi enggak apa-apa lah, kita ini memang penakut sekarang. Akhir zaman sekarang ini. Yang halal malah yang takut itu. Nah ini ya yang masalah lebih dari 4. Artinya ya karena ada yang strategi politik, ada macam-macam. Rata-rata strategi politik. Lalu penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia, bagaimanakah pandangan atau Apa? demokrasi yang ada di Indonesia? Bagaimanakah pandangan ulama atau ijma ulama? Apakah karena ada saudara kita yang menganggap termasuk orang fasik atau orang zalim? Itu yang pertama. Pandangan kedua, terkait saya pernah melihat video YouTube Pak Kiai Idrus Romli ceramah tentang saudara kita yang ada di Malaysia itu. Penjelasannya itu terkait dengan 5 fase itu, bahwasanya Pak Kiai mencerahkan bahwasanya 5 fase itu sebenarnya sudah lewat terkait syarat dari saya lupa imam siapa diterangkan oleh Pak Kiai bahwasanya sudah lewat. Namun saudara kita ini lagi-lagi mengklaim bahwasanya Turki Utsmani itu kan termasuk kerajaan. Nah itu bagaimana itu? Berarti fase kelima kan masih ada. Gitu. Apakah menurut Pak Kiai, apakah Imam Mahdi itu yang insya Allah akan dimunculkan ke muka bumi ini, apakah hanya membersihkan kezaliman dari ketidakadilan atau sekaligus membawa ke khilafahan? Nah, izin yang ketiga, mumpung Pak Kiai masih di sini karena jarang-jarang. Yang terakhir tuh jangan banyak-banyak, yang lain mau tanya juga. Oh, ya, dah cukup ya. Yang lain. Hah? Cukup ya. Lagi satu. Nih. Satu pertanyaan lagi saya rasa cukup ya untuk sekalian. Ya karena sudah jam 7 ini. Islam itu kan boleh bertasawuf, menyerupai satu kaum. Dan kita lihat itu seperti ucapan salam, itu salam orang kafir, dan di orang itu level seperti itu. Itu apa majelis ulama sudah ingatkan, tapi kayaknya nggak ada. Kenapa? Itu ada pemahaman dan lain. Bagaimana pandangan kenapa Ustaz lihat kondisi seperti ini? Tentang apa terakhir? Salam tasawuf. Salam lintas agama. Ya, dan juga bertasawuf. Lintas agama gitu aja. Lintas agama itu maksudnya. Ya, salam lintas agama. Pertanyaan pertama, demokrasi ini bagaimana? Dalam masalah sistem pemerintahan, Islam itu mengikuti situasi. Kalau yang Islami sebenarnya syura, pakai musyawarah ahlul halli wal aqdi. Cuma ini kan nggak mungkin dilakukan. Karena nggak mungkin, maka Islam mengakui pemimpin hasil proses yang disepakati, termasuk demokrasi. Nggak apa-apa kalau misalnya sekarang pemimpin ya
terangkat melalui demokrasi secara langsung atau demokrasi perwakilan, itu gak apa-apa kalau memang itu proses yang disepakati. Yang gak boleh itu sogok menyogok, suap menyuap, itu aja yang gak boleh. Yang penting yang dipilih pemimpin yang baik, karena itu yang paling memungkinkan pada masa sekarang. Jadi gak apa-apa kata para ulama fuqaha. Jadi misalnya nanti ya Pak siapa ini dilantik tanggal berapa ini? Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan yang diinginkan dulu 2019. Tapi setelah 2024 jadi banyak yang menyesal gitu. Karena inginnya dulu kok telat sekarang gitu. Manusia ini pikirannya berubah. Kalau misalnya nanti dilantik ya sudah jadi sah. Walaupun misalnya kemarin curang, sogok menyogok, Pak Anies dihalangi, ya sah begitu. Ya masalah itu yang dosa yang melakukan, tapi sah sebagai pemimpin. Yang kedua, masalah 5 fase khilafah. 5 fase khilafah ini, khilafah nubuwah, ya. Yang pertama 5 fase. Yang pertama masa kenabian sudah berlalu. Yang kedua khilafah nubuwah, khulafaur rasyidin sudah berlalu. Yang ketiga, yang keempat khilafah kerajaan dan khilafah yang menggigit sudah berlalu. Yang kelima ini khilafah rasyidah, ini sudah berlalu juga Umar bin Abdul Aziz. Ini ulama dulu. Cuma sebagian ulama modern ada yang bilang yang kelima ini kayaknya Imam Mahdi. Ada khilaf masalah ini. Wallahu a'lam. Tetapi Imam Mahdi nanti akan muncul. Dan munculnya di Arab, bukan di Indonesia. Karenanya kalau di Indonesia ada yang dicalonkan jadi Mahdi, jangan percaya. Ini bukan Arab. Karena tumbuh lahir di Madinah dan di baiatnya di Multazam di depan Masjidil Haram. Di baiatnya bukan di Jakarta, bukan. Apalagi di IKN, bukan. Takut ada aliran-aliran wah ini Imam Mahdi kayaknya. Mengapa? Karena kemarin sudah ada yang bilang Pak Anies Imam Mahdi. Ternyata gak jadi. Imam Mahdi itu menang biasanya, gak kalah. Kemudian ya lagi masalah Maulid itu, orang merayakan Maulid menyerupai Kristen, tasyabbuh. Kan gak boleh. Orang merayakan Maulid ini gak ada tasyabbuh dengan Kristen. Karena kita Maulidnya punya sendiri. Kita gak ada niatan menyerupai mereka. Ini hanya kebetulan mirip. Menyerupai agama lain, ada hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka berarti termasuk bagian dari golongan mereka. Kata para ulama, menyerupai agama lain itu haram, syaratnya ada 2. Yang pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan itu memang perbuatan tercela dalam kacamata agama. Kalau yang menyerupai itu bukan perbuatan tercela, gak apa-apa. Kita ini ceramah pakai mikrofon, malah mic-nya gak usah dipegang, taruh di sini. Ini kira-kira yang bikin orang Arab apa orang Yahudi? Kan Yahudi yang bikin, tapi kita gak apa-apa pakai. Wong ini bukan perbuatan tercela. Yang kedua, alla yakuna biqasdit tasyabbuh. Kita melakukan itu tidak ada niatan menyerupai orang kafir. Kita memakai ini ya suka-suka aja. Karena kalau pakai begini kita gak capek-capek pegang. Kalau pegang begini capek, pindah tangan kiri. Tangan kiri capek, pindah tangan kanan. Lebih enak kalau begini nih. Jadi gak haram yang di dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, salam lintas agama. Salam lintas agama, agama kita melarang. Karena kita punya salam sendiri. Punya salam. Dan agama lain gak punya salam. Salam ini termasuk keistimewaan umat Islam. Di dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, ma hasadatkumul yahud, ma hasadatkum alas salam wa ta'min. Orang Yahudi tidak hasut pada kamu seperti hasutnya setengah mati pertama karena ucapan salam. Kita ini kalau jumpa mau ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agama lain bingung mau mulai dari mana, karena gak punya salam.
Sekarang salam yang ada sekarang ini bikinan bid'ah di agama mereka. Kok sekarang dipasarkan sama kita? Wah, agama mereka gak biasa mengucapkan, kita malah yang melakukan. Ini namanya orang gak ngerti. Gak tahu, gagal paham orang itu. Orang mana itu? Orang Wahabi apa NU? Tahu ya? Gagal paham. Kemudian yang kedua wa ta'min, amin. Amin itu artinya membaca, mengaminkan doanya orang lain. Karenanya kita ini ada doa bersama karena ada amin itu. Ini agama lain nggak punya, yang punya cuma umat Islam. Nah, Wahabi nggak mau doa bersama, berarti dia mirip Yahudi, ya. Karena Wahabi ini Wahyudi, Wahabi adiknya Yahudi akidahnya itu. Kemudian ini namanya kelompok radikal kanan. Yang kelompok radikal kiri terlalu doa bersama. Mengapa? Ahlus sunnah jalan tengah, doa bersama internal umat Islam sunnah. Wahabi doa bersama haram. Yang kelompok radikal kiri doa bersama sunnah bahkan lintas agama. Kacau mereka, itu namanya kebablasan, berlebih-lebihan. Saya kira ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita baca doa bersama sebagai penutup. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salatullah salamullah ala